Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran 2 hari yang lalu bahwa derajat manusia itu bergantung daripada amal yang dilakukan. Sedangkan amal yang dilakukan oleh manusia ada amalan batiniah, ada amalan fisik, ya. Masing-masing punya nilai tersendiri-sendiri. Tetapi yang sangat berpengaruh adalah kondisi batin atau rohaniah kita. Terutama ya, yang kemarin sudah kita bahas, rasa syukur kita kepada Allah, rasa sabar kita kepada Allah, rasa ikhlas kita hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diwarnai ya oleh tingkat keimanan kita kepada Allah. Ini yang paling mempengaruhi daripada amal-amal yang dilakukan oleh fisik manusia. Sedangkan iman manusia itu tidak selalu tetap. Kadang naik, kadang stabil, kadang turun. Begitulah Nabi bersabda, al-imanu qad yazidu wa qad yanqusu. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Kapan iman itu naik? Maka dijelaskan yazidu bitta'ati. Iman naik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila manusia taat kepada Allah. Ketika manusia ya dia berada dalam frame daripada ketaatan kepada Allah, maka iman itu dijamin naik. Tapi kapan iman turun? Maka dijelaskan juga dalam hadis itu bahwa yang kusu bil ma'asi, iman itu turun disebabkan orang itu berbuat maksiat. Ini sekaligus menghadirkan mempengaruhi tingkat ketenangan manusia ya. Jadi manusia itu akan tenang, tatmainnul qulub ya, apabila manusia berada dalam frame kebenaran, dalam frame kebenaran itu ketika kita taat kepada Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti dijamin hidupnya itu tenang ya. Karena ketika orang itu dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, artinya dia berada dalam frame Allah atau dia meletakkan dirinya dalam selupan Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun ya. Ketika dia menjadi seorang yang taat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang baik kepada Allah, maka dia pasti akan memperoleh ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah, dengan mentaati Allah, dengan berada dalam frame Allah, berada dalam selupan Allah,
maka hati ini menjadi tenang. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Tetapi kalau manusia ingin mencoba ya untuk keluar daripada frame Allah, maka pasti dia tidak akan mendapatkan ketenangan, tapi akan mendapatkan kegelisahan. Ya. Contoh, seekor ikan, dia hidupnya di mana? Air ya. Tapi kalau dia mencoba keluar daripada air, gitu ya. Kira-kira dia akan mendapatkan kebahagiaan apa mendapatkan kecelakaan? Ya, pasti ya Ikram lihat, ambil ini dipotong-potong, goreng. Ya, Ikram. Nah, kenapa dia keluar daripada habitat kebahagiaannya? Jadi manusia itu habitat kebahagiaannya hanya pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Ya, itulah bahagia. Dia apabila keluar daripada frame ya Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan mendapatkan kegelisahan, kecelakaan. Nah, itulah kiat hidup bahagia, hidup sukses, hidup tenang. Amalan-amalan kita mengikuti daripada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nah, bagaimana seandainya manusia kemudian dia keluar daripada frame yang ditentukan oleh Allah, tidak hanya kegelisahan di dunia, tapi pasti ya nanti hidup kembali kepada Allah akan lebih gelisah lagi menghadapi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Allah memberikan tuntunan kepada kita supaya hati kita menjadi lapang untuk melakukan perintah Allah. Sebab kalau hati kita ini sudah terlalu banyak perbuatan kita terlalu banyak dosa, hati kita menjadi hitam kelam ya. Setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya menjadi kelam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jalan, tidak memberikan kekuatan untuk beramal kebaikan lagi ya. Allah berfirman, "Wa may yuridillah ya ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annahu yas'adu fis sam." Ya, orang yang hatinya ya itu Allah berikan hidayah, ya, maka dia akan mudah mengamalkan perintah Allah. Tapi orang yang kemudian hatinya disesatkan gitu ya karena dosa-dosanya, maka dia akan sulit untuk melakukan perintah-perintah Allah seperti dipaksa, maka ya sa'adu fis sama, seperti dipaksa untuk naik ke langit. Oleh karena itu, marilah kita jaga iman kita, jangan sampai kita keluar dari habitat kehidupan seorang muslim, yaitu mencoba-coba ikut bersama mereka ya, pergaulannya, kata-katanya, sikap perbuatannya. Kalau sampai Allah murka pada kita, maka kita akan dicotek ya dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Hati-hatilah, hidup sebentar, kita pasti akan kembali ke Allah, mempertahankan semua amal perbuatan. Maka mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.